jangan lupa like and share. Kalau polisinya Bone, kamu melanggar. Mana nomor teleponnya bapakmu? Telepon. Pak, bapak ini tidak mendidik anak. Saya tahan motornya anak tak. Saya tahan anaknya bapak di kantor, ambil sendiri motor dan anaknya. Bapak tidak cinta sama anaknya. Anak SMP seperti ini dikasih motor, tabrakan, mati bapak punya anak. Boleh kimali anak tak? Dek, tadi di anak tak, maka sholat cara tak. Ah, ini namanya Polri yang mendidik warga negara. Jangan diminta iwannya, kasihan. Sudah itu dapat mie 40.000, pergi makan coto. Makan coto 2,18. 2 mangkok coto 18 ketupat. Karena ketupatnya gratis. Keluar dari warung coto kekenyangan. Nah samba bermotor, pak, mati kafir ini orang pak. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Termasuk yang terima uang kemarin pilkada. Ibu-ibu siap memenangkan nomor 2, nomor ini siap. Betul. Sekalinya ada kasih 200.000. Coba ya. Nah orang seperti ini makan sogo, kena mobil, pak, mati kafir. Nauzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu kalau mau pergi suami tak tugas, kasih ingat pak, jangan menghalalkan segala cara. Jaga alma mater kita, jaga institusi kita. Jangan sampai gara-gara satu orang merusak satu kita punya institusi. Ini bagus. Insya Allah bukan di Polres Bone. Polres Bone ini saya terkagum-kagum. Kenapa saya terkagum-kagum? Saya sudah Polres yang ke-29. Undang saya ini dalam hal Satgas Nusantara. Sudah yang ke-29 hari ini. Kalau yang lain cuma 2 kali, Bone Tawa 3 kali. Alhamdulillah. Berarti 1-2 dijamin oleh Kapolri dananya, yang ketiga dijamin oleh Kapolresnya. Hebat Tawa. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, Islam secara total. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilih caleg. Ini kalau mau pilih caleg, itu caleg penampilan nakala ustaz. Pakai songkok, pakai gamis, pegang tasbih, pasang baleho 4x6. Baru pegang Quran, Assalamualaikum. Begitu disuruh mengaji, tidak ada tahu. Oh caleg begini, caleg maka sholat lo solang. Caleg-lege. Banyak sekali janjinya kalau mau dipilih. Pilih saya, ini kartu namaku. Telepon ngacapok, 24 jam hadir. Kalau saya terpilih, telepon saya, jangan cemas. Saya bantu kau 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Caleg panras-ras. Jangan dipercaya itu caleg. Seandainya bisa kita janji surga juga ada janji. Ada caleg di sini. Oh maafkan saya. Tapi tidak ada orang Bone caleg begitu Pak, tidak ada. Itu orang Bone Pak, taruh ada taruh kali. Ya, jangan kasihan ya, caleg baik-baik lah ya. Tapi kita juga dongok. Kita tahu dia pembohong masih kita pilih. Cidak kok. Siapa suruh? Wa qala idzan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kita bukan Polri, musuh kita bukan TNI, musuh kita bukan ASN, musuh kita bukan warga masyarakat. Yang menjadi musuh kita adalah syaitan.
Adakah setan di tengah-tengah kita sekarang ini? Ada? Ada. Bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popok. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu HP ini, bos. Katanya mau dengar pengajian, mak download ji. Simpan dulu HP bos, simpan dulu. Kita dengar ceramah dulu, simpan dulu. Pernah saya ceramah Pak Bupati, Pak Kapolres, lagi ceramah begini, tiba-tiba ada ibu-ibu belakangi kak. Kaget kak, barusan ini orang ceramah karena belakangi kak. Mak mokoi, napa nala HP na? Mas selfie lagi. Saya lagi jadikan latar belakang. Pernah tulis itu di anuna. Latar belakang Dasat Latif, Ustaz Kondan dari Makassar. Saya jadikan background. Ibu kajili-jili. Simpan dulu. Ada tahu itu kura-kura. Padahal foto dilihat kok HP baru. Simpan dulu. Serius Pak. Masa saya jauh-jauh kasihan datang ceramah baru tidak diperhatikan. Bayangkan ibu, saya tiba tadi di bandara jam 5 subuh dari Jakarta, ceramah kemarin di TV One. Karena yang undang saya Pak Pashar, ketua IKA saya paksakan datang ke sini. Saya mestinya mengajar jam 4 di Unhas. Terpaksa saya mengajar melalui WhatsApp saja. Itu enaknya teknologi sekarang ya. Jadi tolong kita perhatikan, sayang kasihan kalau saya datang jauh-jauh, kita pulang tidak membawa manfaat dalam pengajian. Wa qala aidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka ketika kita dengar nama Nabi, Nabi menjelaskan, sebut namaku, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat begini ikut semua jamaah. Di sini lihat-lihat kak. Nah kira barangkali saya nyanyikan ini. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Yang salawat kita doakan murah rezekinya. Amin ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak PJ Bupati, Bapak Andi Bakti. Yang kita hormati, Bapak Bupati terpilih sebelum Pak Bupati pejabat, Bapak Andi Pasar Pajalangi. Yang kita hormati spesial hari ini, Bapak Kapolres Kabupaten Bone, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Qadar Islam, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya tidak sebut nama tak satu-satu. Di samping karena belum saya tahu nama tak, juga bayangkan kalau saya sebut semua di sini, baru di sini semua, tidak cukup waktu Pak. Insya Allah tidak saya sebut. Saya tetap memuliakan Bapak Ibu. Saya berdoa semoga Allah merahmati kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kampungnya, yang mengusirnya sepupunya sendiri, Abu Sofyan, yang mengusirnya pamannya sendiri, amurenya, Abu Lahab beserta istrinya, diusir dari Mekah, pindah ke Madinah. Lalu ketika sampai di Madinah, beliau naik ke atas mimbar dan pidato. Saudara-saudara sekalian, mau tidak saya tunjukkan perbuatan, amalan
Apabila kalian melaksanakannya, kalian akan sukses. Bukan hanya sukses di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Kira-kira kalau saya tanya, Bapak Ibu warga Bone, mau nggak selamat dunia akhirat? Kalau mau, kata Nabi, saya kasih kalian amanah 5 saja. 5 nih Pak, lebih banyak syaratnya menjadi caleg. 5 saja. Ini oleh-oleh pulang pengajian bagi Bapak Pak Andi Pak Andi Pasar. Ini oleh-oleh buat kita semua. Terpilihnya Bapak kembali periode kedua, amalkan 5 ini, insya Allah boleh akan lebih maju dari sekarang. Apa itu kata Nabi? 1. Utlubul ilmu. Tuntut kopat disengah. Belajar. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ayat pertama turun, masih ingat ayat apa? Iqra. Ayat pertama turun bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, tapi ayat pertama Allah turunkan di Gua Hira, Iqra, baca. Artinya mau maju masyarakat Bone, kedepankan pendidikan. Asumsi ataupun program-program kerja harus menunjang dunia pendidikan kita. Jepang sama-sama hancur dengan Republik Indonesia di tahun 45. Tapi alhamdulillah Jepang bisa maju dari kita sekarang. Mau nggak usah ambil Jepang, ambil negara paling dekat dengan kita. Apa? Malaysia. Tahun 80-an mereka datang ke Indonesia untuk belajar di Indonesia. Tapi sekarang ini Malaysia jauh lebih besar dan lebih mulia dari Indonesia. Mana buktinya Ustaz? Dunia kita, dunia ekonomi kita, uang kita, mereka 1 ringgit, kita 4.000 rupiah. Mana lagi buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang Malaysia datang ke Bone menjadi tenaga kerja. Tapi berapa banyak masyarakat Bone saya temukan di Sabah Sarawak jadi tenaga kerja Indonesia. Dan apa yang dia kerjakan? Menjadi penombak ke kebun-kebun sawit. Kenapa Malaysia bisa lebih maju dari kita? Karena dunia pendidikannya dia hormati. Oleh karena itu kalau Kabupaten Bone mau maju, Pak Bupati saya berwasiat, cari anak-anak kita yang cerdas, kasih beasiswa. Kepala Dinas Pendidikan ditugaskan cari ke orang Bone yang cerdas. Pas sekolah matanre-tanre. Ini yang mengaji tadi luar biasa. Kasih biaya pendidikan yang baik. Insya Allah kalau kabupaten ini perhatikan pengajinya, gampang itu negara kita, gampang ini kabupaten makmur. Insya Allah perhatikan dunia pendidikan. Kalau pendidikan diperhatikan, insya Allah kabupaten kita maju dari kabupaten yang lain. Itu sudah Allah janjikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana contohnya? Contoh Ustaz Dasad. Biar terlambat datang, habis tas di depan ki duduk. Coba, ada ilmu. Apalagi? Pergi mak baca doang. Biar saya terlambat datang, ya Allah ki Ustaz. Apa bagiannya? Kepala kambing. Apa? Semua kue enak di depanku semua. Ada temanku juga banyak uangnya, tapi tidak tahu mengaji, di belakang duduk. Takut disuruh mengaji. Apa bagiannya? Doko-doko capilla. Baru dunia itu sudah jelas. Beda orang Pak derajatnya orang beriman dan berilmu pengetahuan. Nuntut ilmu pengetahuan. Bapak-bapak polisi, kalau mau bagus pangkat jabatannya, sekolah lagi. Sekolah, insya Allah angkat derajatnya. Saya bisa buktikan ini Pak, karena saya alami. Saya bisa cerita seperti ini karena saya alami. Saya dulu orang kampung, sampai sekarang masih orang kampung. Dulu. Kalau lihat ke pesawat Pak, saya kejar itu pesawat waktu kecil saya di kampung. Kapal lutu. Sampai saya tidak lihat itu sawah depanku, masuk di sawah jatuh. Dan saya bilang bisa aja itu naik pesawat. Alhamdulillah dengan ilmu yang saya pakai bosan naik pesawat sekarang. Dengan ilmu saya bisa keliling-keliling. Alhamdulillah keliling-keliling beberapa benua. Saya dari Amerika, kemudian saya ke Turki, saya ke Spanyol, saya ke Milan. Insyaallah tanggal 2 nanti saya ke Jepang. Dari Jepang saya ke London. Dari London saya ke Belanda. Semua dengan apa? Dengan ilmu. Insya Allah tenang Pak. Kalau bagus ilmu tak aman dunia ini. Dengan catatan sertai dengan iman. Kalau ilmunya bagus,
Pak disengelinona maka sing. Tapi dia gagah pak disengaga mana, maka solang-solangi. Kalau dia ilmu umumnya bagus, ilmu kepolisiannya baik, ilmu kejaksaannya baik, ilmu strategi militernya baik, ilmu tata negaranya baik, ilmu insinyurnya baik, ilmu kemudian pertaniannya baik, ilmu kedokterannya baik, ilmu konstruksinya baik, tapi tidak ada agamanya, itu yang rusak negara tak. Mana buktinya? Pikir dia itu penjara-penjara yang ditangkap KPK. Ada orang dongok di dalam. Ada cuma ijazahnya cuma SD. Ada tobatan remana sekolahnya lalep pak. Kenapa? Apa dia bodoh? Bukan karena agamanya gersang. Maka sekolahkan anak kita tinggi-tinggi, tapi perbaiki imannya. Kasih kursus bahasa Inggris, kasih juga belajar sholat yang baik. Kasih kursus dengan baik ke bahasa Belanda, tapi suruh juga menghargai orang tuanya. Kasih sekolah tinggi-tinggi, tapi suruh juga belajar yang baik agama. Jangan sampai dia sekolah bahasa Inggrisnya bagus, tapi tidak tahu sholat. Nah, belajar bos. Insya Allah, gampang jadi bupati, gampang jadi anggota DPR, gampang punya rumah yang baik, yang penting sekolah yang baik. Sekolah itu Allah janji. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dan beribadah pun, tanpa ilmu bisa dipastikan ibadah kita kacau. Saya ulangi, ibadah kita lakukan bisa kacau tanpa ilmu. Contoh, sholat, ada insinyur, master, terlambat sholat. Imam sudah rakaat kedua, dia baru datang. Masbuk. Nah kejar itu Pak Imam. Kedua rakaat nih. Nah lelung imamnya. Allahu Akbar. Allah. Nah bisa cukup kejar imam. Nggak tahu masbuk. Ada lagi contoh. Saya selesai ceramah. Bapak-bapak sebenarnya yang haram mendekati istri itu hanya subuh sampai maghrib. Tidak boleh. Haram. Maghrib sampai subuh boleh. Langsung ada, kalau Ramadan, langsung ada bilang, Ustaz, berarti kalau malam boleh, Ji? Iya, biar Ramadan, boleh. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya 5 tahun nih, biar malam tidak juga. Dia bilang, kadongok kok. Malah belajar ku agama. Kalau malam terserah, mau ku 4 kali terserah. Ada lagi yang tanya ke Ustaz, kalau sudah kayak begitu harus langsung mandi. Saya bilang, tidak, selesai pilih terakhir. Ada juga ketawa karena baru kita tahu, toh. Dia kira kalau selesai begitu langsung mandi. Tidak. Bayangkan kalau pengantin baru. Udah buka, malam memang dipanjar. Langsung mandi. 1 kali mandi. Begitu pulang tarawih, begitu lagi. Mandi lagi. 2 kali mandi. Mau tidur, begitu lagi. Mandi lagi. Bangun makan sahur, begitu. Mandi lagi. 4 kali mandi 1 malam. Lesek dah boleh, bos. Jelas? Ya. Ini karena tidak tahu ilmu. Maka belajar. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, Imam Ali karamallahu wajah. Lambat loading ini ibu. Baru begitu. Pak Bu, ada 4 sahabat Nabi. Ini sekaligus ilmu buat Pak Bupati. Jadi kalau ambil orang di samping tak Pak, menjadi staf tak, menjadi palapi arota. 1, Abu Bakar Siddiq. Apa karakternya Abu Bakar? Dia bijaksana. Cari orang yang bisa bersikap bijaksana. Yang kedua, Umar bin Khattab. Apa dia sifatnya Umar? Tegas. Tidak ada kompromi kebatilan. Batil, batil. Halal, halal. Haram, haram. Begitu dikasih uang, tetap haram. Haram, tidak boleh. Yang ketiga, sahabat Nabi, Utsman bin Affan. Siapa? Ini Utsman bin Affan adalah pengusaha sukses. Cari juga pengusaha. Yang keempat, sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib. Siapa karakternya Ali bin Abi Thalib? Pemuda yang cerdas. Cari orang yang pintar dampingi kita. Nah, Nabi bilang, dari 4 sahabatku ini, Ali paling cerdas. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah disodorkan. Ali, kalau kau disodorkan ilmu dengan harta, kamu pilih mana? Ini, ibu-ibu Dharma, apa namanya kalau polisi? Bayangkan nih. Ibu-ibu bayangkan nih, saya kasih kitab Tanbihul Ghafilin. Artinya itu kitab peringatan bagi yang lupa. Saya kasih kitab Tanbihul Ghafilin dengan uang 10 juta. Pilih mana ibu? Kitab. Sota. Jangan makin lunak. Uang 10 juta dong. Ya? Ali bin Abi Thalib, kau dikasih harta dengan ilmu, pilih mana Ali?
Ali bin Abi Thalib punya pikir, wah saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu Ali? Kata Ali, ada 3 keutamaan ilmu dibanding harta. Telu kelebihannya yang sifat disengangi bandingnya sugirang. Apa itu? 1, kata Ali, harta setengah mati dijaga bos. Ilmu dia jaga ki. Maksudnya apa? Ada uang tak 5 juta, simpan di safety box. Tempat penyimpan apa itu? Kotak-kotak penyimpanan uang besi, kasih masuk di lemari. Gembok dulu itu safety box, digembok dulu. Berangkas. Sudah itu safety box dikasih masuk lagi di lemari. Gembok lagi tuh lemari. 2 mi gembok nah. Keluar dari pak rumah nah, gembok lagi kamar nah. Telu mi. Keluar dari rumah nah, gembok lagi rumah nah. Berapa mi? 4. Keluar pagarnya. Berapa gembok nah? 5. Sampai di kantor polisi hilang kuncinya. Sesana roh ini cari yang duit, batene jagai. Setengah mati kita jaga. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya Ustaz? Contoh Pak Bupati, baik yang terpilih maupun yang PJ. Di rumah dinas ada Satpol PP yang jaga. Coba kemana-mana Pak Bupati dikawal. Ada Satpol PP, ada polisi lalu lintas yang selalu menyertainya. Kenapa? Karena jadi bupati, dikawal. Kenapa jadi bupati? Karena cerdas. Tidak mungkin jadi bupati kalau dongok-dongok. Ilmu dia yang jaga kita, harta kita yang jaga. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau bisa dapat ilmu. Contoh, ada dulu di kampungku orang kaya, juragan tambak, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Baca kini, pangejai. PE, P, tambah P, Pep. SO, so, Pepso. DE, DENT, apa bacana? Odol. Kita dilihat saja gambar odol. Baca ituannya, dia semak baca. Sekalinya waktu itu ini kisah nyata. Waktu saya masih kuliah, masuklah wartel di kampung saya. Belum ada handphone waktu itu, wartel namanya. Masuklah dia ke kamar bicara, mau telepon anaknya di Makassar. Langsung ambil itu HP dan angkatlah itu wartel. Langsung masuk saja di kamar, langsung halo, ambok muna, halo. Dalam hatiku, bagaimana mau nyambung? Dan pencet dulu nomornya. Aku bilang ngaji, PC yolo nomor nak, kada ikut napale Pak Guru kana. Aku pencet kami, sudah mi ambil. Halo, tidak bisa dengar. Kenapa? Yang di mulut dah simpan di telinganya. Yang di telinga dah simpan di mulut dah. Halo. Saya bilang, Haji, tak balik Langsung dia lagi, loha. Nah kira lagi kata halo dah tak balik. Banyawannya, tapi bodoh-bodoh. Akhirnya begini jadinya. Coba. Begitu dia pergi Makassar, banyawannya mati lampu dia. Pulang dikasih makan sama anaknya restoran mewah. Apa dia bilang? Manya memanengnya dari ronak nak kesini malundrak mana? Si diminasan dek majak, batena umma dek na melok tama. Kaya gambo, iya ronak mapute manipi. Lah tisu. Mana mau masuk kalau tisu mamba? Di banyawannya ini Pak, tapi dongok-dongok. Akhirnya begini nasibnya. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Dilempar kemana-mana saja, pergi tidak bawa uang, pulang dengan ilmu. Insya Allah orang punya ilmu di mana saja dibuang dia bisa dapat uang. Kenapa? Ada dia punya ilmu keahlian. Maka ibu bapak pasti sekolah anak tak. Sekolahkan anak kita. Jangan bilang, bapaknya kodong orang miskin. Cukup dia SMP. Jangan. Bapaknya miskin, Allah maha kaya. Ambok na dega kasih sekolahna, tapi Allah maha kaya. Sekolahkan anak kita. Masing-masing punya rezeki. Saya kalau lihat ke bapakku nasibnya dulu, nggak mungkin saya bisa doktor. Nggak mungkin saya bisa seperti sekarang kalau lihat masa lalu bapak saya. Petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap? Sawahnya orang dia kerja. Bukan dia punya sawah. Saya masih ingat itu bapak saya. Naik 5 karung, 4 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Belasan anaknya. Mana bisa hidup? Pekerjaan tidak jelas. Tapi Allah maha kaya. Ingat filosofinya.
Allah yang mengatur rezeki kita. Sekolahkan anak, dia punya rezeki sendiri. Ada saja jalannya. Insya Allah ada rezekinya. Coba. Tahu cicak? Tahu? Ibu-ibu, apa namakan itu cicak? Hah? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Nggak masuk di akal. Satu terbang, satu di dinding. Mana bisa masuk? Nggak masuk akal toh. Bagaimana caranya cicak bisa makan nyamuk? Nah nyamuk terbang. Tapi Nabi lagu waktu kecil. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap datang. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang ke cicak. Tidak Nabi bilang cicak lompat ke nyamuk. Jadi jangan cemas soal rezeki. Allah Maha Kaya. Macai pun Allah Ta'ala. Kau datang pas sekolah anak tak bersangka kaki namanya. Maka dia pun Allah Ta'ala. Wasa kagak dek gaga. Kau kira saya miskin. Saya yang tanggung rezekinya anakmu. Sekolahkan pak. Engkau tahu sudah lek nama tu anak tak. Kenapa anak tak tidak tinggi sekolahnya? Karena salah aku bilang, cukup nih. Yang penting macam baca mengukik cocok nih. Jadilah anak kita seperti yang kita harapkan. Sekolahkan anak kita. Yang ketiga. Kelebihannya itu ilmu. Kelebihan ilmu yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu tadi, apa satu? Harta. Yang ketiga kelebihannya sekarang. Kau kasih harta, kau kasih orang berkurang. Ilmu kasih orang nambah. Ya, harta kasih orang kurang. Ilmu kasih orang nambah. Contoh, ada uangku 5 juta. Ku kasih 3 juta, uangku tinggal 2 juta. Ilmu. Saya tahu Al-Fatihah. Saya ajarkan kepada Bapak Al-Fatihah, maka ilmu saya nambah. Itu disebut amal jariah. Tidak ada saya tanya, saya ajar kau Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Mana Al-Fatihah aku sayang? Hilang nih. Enggak mungkin begitu orang hafal udah hilang kita punya Al-Fatihah, Pak. Maka inilah 3 kelebihan ilmu. Pas sekolah enak tak. Dengan catatan setelah ada ilmunya, bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Dengan catatan setelah punya ilmu jangan kau sombong. Nah, ini karena kalau tinggi ilmu Pak bisa orang sombong. Tinggi ilmu bisa orang sombong. Ada keilmuan yang sombong? Ada. Ustadz bisa sombong kalau banyak ilmunya. Ada ustadz sombong? Banyak. Mana ciri-ciri ustadz yang sombong? Tidak mau menerima perbedaan, hanya dia yang mau masuk surga. Ada itu sekarang Pak, banyak sekarang ini. Bukan ustadz baru belajar agama, seenaknya kasih salah orang. Itu maulid tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, sesat. Doa bersama setelah sholat, bid'ah, masuk neraka. Nenek ini punya neraka. Gampang aku kasih masuk ke neraka bos. Masa gara-gara kita peringati maulid kita masuk neraka? Kasih masuk juga surga. Kan luasnya itu surga. Muat aja ke semua. Kalau ndak bisa aku paling ndak mau kau kasih di tengah, biar kami di pinggir-pinggirmu. Kau tahu mau di tengah. Yang pentingnya kau kasih masuk ke neraka capok. Baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Boron. Jangan begitu. Sombong itu orang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ya, ada juga ilmuwan begitu. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ini yang pertama. Ya. Sekolahkan anak tak. Orang bule bilang, knowledge is the best belong. Ilmu adalah kekayaan paling berharga sepanjang zaman. Ya. Uang. Bapak ibu kasih warisan empang anak tak, si salah-salah bahkan bisa baku tuntut di penjara. Bapak tinggalkan rumah bisa bertengkar anak tak. Anakku mau Gus Ustaz, tapi dia takut sama istrinya provokator. Ada itu bersaudara rukun, tapi istrinya penghasut, belek-belengnya. Ikut si anak pertama. Ada juga begini istri model begini. Paceto. Ada di sini takut sama istri? Ada. Biasanya itu tidak ada polisi yang berani sama istrinya. Jarang itu kita dapat itu polisi yang berani sama istrinya. Malah ngasih sama istrinya. Coba lagi. Jangan kita takut sama istri tak Pak. Kamu takut sama istri. Nah gaji tak ngambil semua. Apa? Coba dikasih naik uang naik puluhan juta. Rumah dicicilkan, mobil dicicilkan. Dikasih beli baju, semua lipstiknya kita belikan. Ngambil semua gaji tak. Nggak ada jalan kita mau takut, nah kita ongkosi. Bagaimana caranya? Nggak masuk di akalku. Sahai kalau ada laki-laki takut sama istri. Yang kita takut sama istri tak.
Nabi Laura, jadi Ustaz tidak takut sama istri. Ya, ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, halo Bu. Bu, dengarkan Ibu. Ibu, biar hitam jidat tak sholat. Serius ini Bu. Senin Kamis ki puasa, tahajud ki tiap malam, tiap hari ki duha. Tapi kita tidak hormati suami kita. Nabi, istri begini jangankan kau masuk surga. Baunya surga kau tidak cium. Coba, saya mau nagih aki itu. Tidak percaya lagi tuh, Nabi saja dia tidak mau percaya kalau soal begini. Maka doa itu tuh sana tuh. Ada juga begitu. Suaminya Kapolsek, istrinya dari Kapolres. Jangan, tidak bakal itu Bu, tidak bakal. Kenapa bisa begitu Ustaz? Karena kami laki-laki yang tanggung ibu di akhirat kelak. Ibu tidak bertanggung jawab kepada suami, tapi kami suami tanggung jawab kepada ibu di akhirat kelak. Maknanya apa? Ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu Senin Kamis, ibu tahajud, suaminya pencuri, suaminya koruptor, suaminya tidak sholat, tidak ada urusan dengan suami ibu di akhirat kelak. Ibu tetap masuk surga. Sebaliknya, suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya pendakwah, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya suka selingkuh. Nah, ini sebelum istri masuk neraka, suaminya duluan. Maka ibu hormati ibu. Kami yang menanggung ibu dunia akhirat. Ya? Tahu ibu? Dapat semua bagian ini hari. Saya juga biasa heran, suka sekali tuh ibu dengar ceramahku, karena selalu ku semes. Ibu-ibu dek, ada bilang Ustaz, bagaimana kalau suamiku paboto? Suamiku tidak sholat Ustaz. Saya yang cari uang Ustaz. Capek mas sabar Ustaz, jangan capek sabar. Ingat, ketika di akhirat kelak, Nabi bilang begini. Kalau suamimu pemaksiat, suamimu tidak taat agama, ibu taat agama, maka Nabi bilang begini, Bu, ini 7 pintu surga. Di akhirat itu 7 pintu surga ibu. Lalu Nabi bersabda, pilih maka tadkhulul jannati bisalam. Mana kau masuki dari 7 pintu surga ini? Apa ibu? Kalau ibu menderita di dunia paling 30-40 tahun dan tidak menderita dari lahir sampai mati. Tapi kalau masuk ke neraka ibu, tidak ada istilah istirahat. Maka kalau kita sakit hati sama suami kita, ambil saja rumus. Biarlah saya sabar. Mudah-mudahan kejahatan suamiku kepadaku membuat saya gampang masuk surga di akhirat. Datang suaminya, dia sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Nabi bilang suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Nabi bilang lagi istrinya, Itawa gagana bapak hari ini. Langsung Nabi bilang suami, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami tidak tahu dipuji. Ayo ya, 1, utlubul ilmi, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, jika mau sukses kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, pakesing yampe-yampem. Jangan kasar ngomong. Ini kira-kira kalau bahasa zaman sekarang, jangan ada namanya ujaran-ujaran kebencian. Inilah ini. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah jelaskan. Kalau kamu sukses sebagai politisi, kamu sukses sebagai aparat, kamu sukses sebagai penegak hukum, maka haluskan tutur katamu. Kalau kita kasar ngomong, tidak dapat itu. Coba beda. Kalau kita kasar ngomong Pak, apalagi kalau orang Bugis kita kasari. Saya tahu saya salah, tapi jangan kasih begitu saya, berkelahi gitu. Tapi kalau kita halus, jangan begitu deh. Saya ini pimpinanmu, saya tindak kok tidak enak, saya biarkan kok juga tidak enak. Mari kita saling menghargai. Oh sama itu kalau ditempelin itu Pak orang kalau dikasih begitu. Saya, mahasiswa saya di Unhas, saya terapkan tugas meskipun saya tidak kasar. Adik-adik sekalian, kita mulai jam 10.00 sampai pukul 12.00. Lewat jam 10 biar 5 menit, kalau tidak ada di kelas tidak boleh lagi masuk. Besok-besok tiba-tiba, lewat 10 menit, dari jam 10. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jam berapa mi dek? Jam 10 Ustaz, lewat 10 menit. Oh berarti tidak bisa makin masuk dek nah? Insya Allah minggu depan pilih lagi kita masuk. Dek Ustaz, ya nanti pilih lagi dek. Tidak, hukum tetap diterapkan meskipun tidak melukai perasaannya mahasiswa. Coba kalau kita kasar, diterapkan hukum tapi luka perasaannya. Bodoh memang kau ini, sudah dikasih tahu jauh 10 kali. Apa nak kasih kempes bang mobil? Aksin kalamaka, haluskan tutur katamu.
Istri halus bicaranya kepada suami. Suami halus bicaranya kepada istri. Enaknya itu kalau kita bicara kok sopan. Deng, kegaki deng. Kakak kasih kok kantor alhamdulillah. Jangan kita interogasi kayak propos. Di mana kok Pak? Ada jadi kantor itu. Balik kok. Kirim dulu baru foto dulu baru kirim. Hai, tersiksa. Di kantor dimarahi sama komandan. Sampai di rumah dipatolo-tolo sama istri. Bangun lewat toko iko diganggu sengiko. Ilaha illallah. Kita injak-injak hak asasinya suami kalau begitu. Bicara yang lembut. Bu, percaya ki Bu. Kalau sopan ki sama suami tak, siapapun goda suami tak tidak tergoda. Datang mertua tak kita sopan, ibu, saya ibu. Datang saudaranya kita hargai, bicara ki sopan. Begitu besok-besok suami tak mau kawin lagi, datang mertua tak bela ki. Agak toh si bela si koma bene, kesinna tu sifat na benemu. Saya baru datang sudah siap itu air panasnya. Saya belum bangun sudah siap sarapannya. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu. Jangan kok. Kalau kau mau kawin lagi, haram air susuku. Ada yang bela ki. Tapi coba kalau kita kasar ngomong sama suami tak. Datang mertua tak naliak dikasih bodoh-bodoh sama suami. Pulang suami tak di kampung apa nak bilang enak. Kasih sekolah kau tinggi-tinggi. Ku jualkan kau sawah kau jadi polisi. Masa istrimu begitu carana? Apa? Apa nak bilang? Ya mana? Mak Beni nopi emang. Ada tuh Beni. Salah apa tidak Bu? Salah apa tidak? Makanya sopan ki bicara. Ibu tidak menjadi hina kalau sopan bicara sama suami. Suami tidak menjadi hina kalau sopan sama bicara sama istri. Kadang-kala kita heran sama istrinya tetangga sopan. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabar ta? Sama istri tetangga. Sekali istri tak lewat. Hehe, lamot tala. Hehe, laki kasih kecomok. Heran kita. Ayo, terutama dekat-dekat pilpres ini. Dekat-dekat pil caleg. Jangan menyebarkan ujaran kebencian. Bapak silakan pilih calonnya, tapi jangan meremehkan calon orang lain. Insya Allah aman. Siapa calonmu ini? Siapa kamu ini? Silakan. Kalau Bapak menyebarkan ucapan kebencian, menyebarkan fitnah di medsos, berapa banyak orang saya lihat di Facebook, di penjara, ditangkap, gara-gara apa? Ada orang terhina dengan status-status yang dibikin. Calon mau jadi bupati, dia menjadi calon yang kita dukung sudah jadi anggota DPR, nggak bantu kalau masuk ke penjara. Coba lihat itu, belajar dari pengalaman. Jangan sebarkan kebencian. Jangan ujaran ini fitnah kita sebarkan. Maka kalau mau sukses orang-orang bone, maka bicaralah yang lembut. Camat datang masyarakatnya mengurus KTP, jangan bicara kasar. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Maka Ki Haji, mana kasih urus KTP. Oh gampang ya Haji. Panggil staf. Urus kau baik-baik ini ya, jangan kau minta warna Haji. Orang miskin gitu kau dong. Dua, karena waktu yang terbatas. Yang ketiga, kalau masyarakat Bone dan Kabupaten Bone mau sukses, kata Nabi, yang ketiga, silul arham, sambungkan persaudaraan. Ayo, masih dikit. Apa aja biasa orang kasih berpecah belah orang, kasih baku musuh-musuh. Apa? Satu, pilkada. Jangan Ki, selesai di pilkada, menang di pasar. Yang kalah, jangan patah semangat. Masih ada 5 tahun, mewah sih kok. Ayo. Saya kemarin ikut pilkada 2013 di Makassar. Nah bilang orang kalah Ki Ustaz. Tidak, siapa bilang kalah Kak? Belum tentu lebih hebat dari saya. Cuma suaranya lebih banyak dari saya. Itu saja. Jangan pernah sangka buruk. Kita tidak menang berarti bukan kita jelek. Kita tidak menang tidak berarti bahwa kita hancur. Percaya apa yang dikasih Tuhan itu yang terbaik. Selalu saya contohkan. Tamat SMA saya daftar tentara. Begitu tes fisik di Jalan Garuda tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Temanku lulus polisi waktu itu. Tidak pernah nakalan nilaiku. Waktu SMA. Sekarang dia di Polda Sulsel. Sulbar. Satu bunga-bunga nak pakai. Satu bunga-bunga di sini. Pakai baret merah. Reserse kare apa namanya itu baret merah. Hah? Saya lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah Pak, dengan baret putih saya pakai ini kemana-mana. Mulai baret hitam sampai baret merah ku carmai ke semua. Apa itu? Jangan berpecah belah gara-gara pilkada. Yang kalah jangan patah semangat. Yang menang jangan pesta berlebih-lebihan. Kalau kita menang lalu pesta berlebih-lebihan, kita sakiti perasaannya orang kalah. Ayo sederhana saja.
Kita yang kalah, jangan malah bicara kiri kanan. Lebih baik dekati yang menang. So, mudah-mudahan nak kasih penunjukan langsung. Pak, di beta kak kasih je. Selamat deh, selamat Pak beta. Insya Allah lo doang ki. Ya kau tahu di upigau baliki Pak. Tapi alih toka kasih cek di penunjukan langsung. Supaya lingsu kasih panggil baleho aman. Tidak mungkin Tommy itu Pak pasar. Hei kau dulu kan. Masuk kok. Tidak Pak, kita orang Bugis tidak begitu Pak. Siapa masih ki. Apalagi yang menyebabkan kita biasa berpecah belah, kesombongan, keangkuhan, kaboroang. Apa biasa membuat orang borro? Pangkat jabatan. Jangkik borro kalau pangkat jabatan. Anggota DPR mau sombong. Jangko. Kenapa kau jadi DPR? Karena ada pilih kok. Bupati mau sombong. Jangan sombong. Ada masa habisnya 10 tahun paling lama. Kalau terpilih lagi. Kalau tidak terpilih. Kapolres Dandim. ASN mau sombong, jangan sombong. Kenapa? Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar Pak Kapolres sepupu satu kali sama Kapolri. Kalau cukup umur, wabillahi taufiq wal hidayah. Masuk ke YOLO. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang kita mau sombongkan? Jangan sombong. Ya, sombong biasanya memutuskan persaudaraan. Sepupu kita kadang-kala tidak mau datang ke rumah, kami bilang, maboro ya roh, ada mulu-mulu. Coba. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Maka betul sekali kalau pemerintah Kabupaten Bone menganjurkan, mengedarkan surat himbauan untuk sholat berjamaah. Intisari dari sholat berjamaah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah merekatkan persaudaraan. Apa hubungannya Ustaz? Coba lihat kalau kita sholat berjamaah Pak. Sholat berjamaah di situ kan mengajarkan persatuan. Mana buktinya? Coba. Mau orang Bugis, mau orang Toraja, mau orang Jawa, mau orang Endrekang. Begitu masuk masjid, sama bahasanya ketika sudah sholat. Allahu Akbar. Orang Jawa Allahu Akbar. Orang Bugis Allahu Akbar. Orang Makassar Allahu Akbar. Persatuan. Maknanya di Kabupaten Bone ini banyak suku, tapi satu kita. Coba kalau kita pakai bahasa masing-masing. Yang orang Arab dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Orang Bone pakai bahasa Bugis. Ungallahu ta'ala malopo. Datang aparat yang dari Makassar. Dia takbir pakai Makassar. Karengallah ta'ala lompoa. Datang juga orang Toraja mualaf. Dia takbir pakai bahasa Toraja. Ungallah ta'ala tonggo gajah. Dek, ayo. Mau maju Kabupaten Bone aja. Tasih salah-salah Pak. Jangan bercerai-berai. Orang Islam itu seperti badan ini. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasamai. Begitu kita masyarakat Bone. Ya, ingat filosofi orang Bugis. Pada ini, pada elo. Sifat tua, sifat tokong. Malilu, sifat kainga. Mali, sifat rape. Cedek, tak cedek, tak. Megai bagi-bagi. Coba kalau ini diamalkan di kantor bupati. Aman, Pak. Ada banyak-banyak proyek. Bagi-bagi, Pak, sedikit. Jangan cuma satu kontraktor dipelihara, Pak. Terjadi kecemburuan sosial. Tapi yang saya kenal Pak Bupati, ketua IKA saya tidak begitu. Adakah kontraktor di sini? Ada. Kita kira gampang di kontraktor di akhirat. Banyak pertanyaannya itu kalau di akhirat itu kontraktor. Mas Esa, kok minggal ada pakutanamu matung, Bo. Itu jam tanganmu dapat dari mana? Anu apa? Itu istrimu tiap bulan pergi Jakarta perbaiki rambut. Dari mana itu? Banyak sekali pertanyaan. Tapi kalau kita orang miskin apa mau tanyakan kita? Rumah sewa-sewa. Mobil PT. Motor Gojek. Sepeda tidak ada. Miskemudi mau milih apa Tuhan? Itu yang kau takdirkan saya. Kau sholat alhamdulillah bukan cuma 5 waktu sunnah jalan. Kau puasa Ramadan bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya puasa karena kadang-kala saya lapar. Kalau haji, mau sekali tapi tidak ada uang. Kalau begitu kau masuk surga. Gampang masuk surga, Pak. Tidak banyak pertanyaan. Tapi kalau orang kaya ditanya mobilnya, peleknya, bensinnya, setirnya. Banyak sekali pertanyaan, Pak. Masuk tahun di surga tapi lama. Apalagi kalau tidak beres. Bawa dikipas kau dulu, Pak. Pak, darah-darah kena patama. Masuk juga, Pak, tapi bonjol-bonjol mukanya.
ketemu mi tadi tuh tetangganya, mah gitu puang. Ancur tetap patah tuh, ayo bicara tuh. Metana ya ke surga, kenapa kita baru muncul? Terlambat kah? Kenapa bisa terlambat? Dia bilang, nah banyak mobil tak. Dia bilang, iya itu banyak sekali pertanyaan. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang keempat, kalau kita mau sukses, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Mas sudah kaki. Ustadz, saya orang miskin. Sedekah tidak harus mesti duit. ASN, aparat, anak buahnya Pak Bupati, mana sedekahnya? Sedekahnya adalah memberikan pelayanan prima. Itu sedekahnya. Camat sedekahnya, berikan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Anggota DPR sedekahnya, tidak ada duit kalau kita banyak sedekah. Habis ini kita mencuri uang proyek. Gimana sedekahnya? Aspirasi masyarakat kita wujudkan. Itu sedekahnya. Tentara polisi sedekahnya apa? Ciptakan keamanan. Karena biar banyak uang, kalau tidak aman negara tak, tidak aman kita punya wilayah Pak, tidak bisa enak tidur tak. Kira-kira Ustadz bisa ceramah kalau rusum ini Pak? Tidak bisa. Maka berterima kasih kepada aparat. Mana bisa kita ceramah? Para peluru. Mana bisa ceramah kita Pak? Itu partisipasi sedekahnya aparat. Jangan kasih takut-takut Ustaz. Sedekahlah sesuai dengan profesi kita. Ada yang bilang, apa itu Ustaz? Cerita-cerita sedekah, tidak pernah nyumbang semen. Sedekahnya Ustaz, sedekah dengan dakwah. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, sedekah, jangan pelit. Sedekah, ya. Ada di sini suaminya mulai lain. Mungkin tahu ciri-ciri suami yang mulai kepincut. Selama ini pergi kerja, biar pakai sisir malas tong. Wah, tiba-tiba rapi terus. Perlu dicurigai. Yang paling mencurigakan Bu, terima SMS dalam kamar mandi. Sudah 70% mencurigakan ini. Maka ibu tidak usah cerita sama tetangga. Bagaimana caranya Ustaz? Cerita kepada Allah. Gimana caranya? Ibu bangun sholat hajat namanya. Sholat hajat. Sama sholat sunnah biasa. Niatnya langsung saja takbir. Allah tahu ibu ada masalah. Tidak mesti salli sunnatal hajjati. Tidak. Bila maki saja Tuhan salat hajat kak. Allahu Akbar. Boleh. Sudah sholat mengadu maki curhat ki. Ya Allah. Engkau yang menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa jaga 24 jam. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara hatinya ya Allah. Jangan sampai dia tergoda dengan wanita jahat. Ya Allah, ini ada uangku 500.000. Saya sedekah ke anak yatim ya tetanggaku ya Allah. Mudah-mudahan 500.000 itu Allah lindungi suami saya dari perempuan jahat. Bismillah. Coba amalkan itu. Yang status sosial kita bikin. Keganian kau. Sotta. Pertengkar suaminya pingsan curhat di Facebook. Atau dibilang gaul. Apa beda curhat di Facebook? Curhat kepada Allah. Sudah itu. Tolak bala dengan sedekah. Jangan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Karena tahu mi juga rumusnya sedekah. Dia bangun sholat hajat. Ya Allah, cau nami tebiliku ya. Mak jaluk bawa zaman puang. Cepat ki pula marah, terlambat ki pula marah. Ada uang marah saja kerjanya. Allah tidak tahu kemati akal kehadapi Tuhan. Karena doa itu Pak tidak harus bahasa Arab. Doa itu bahasa Bugisnya mah peletuk. Jangan sampai Bapak bahasa Arab belum tentu caranya mengucapkannya betul. Belum tentu Bapak Ibu tahu artinya. Nah bilang malaikat saya bingung lihat kok ini. Tahu apa maksudmu lain di mulut lain di hati. Maka curhat pakai bahasa wo gini. Puat cau nami tebiniku puat. Mak jaluk bawa ni sepuat. Bate ini separat duit mak jaluk mopi. Ya Allah, ini ada uangku 500.000 ya Allah. Tolak bala Kak Puang. Mudah-mudahan 500.000 ini istriku jadi sabar dan ikhlas saya kawin lagi. Bingung itu malaikat dia mana ini dikabulkan doanya. Sudah sama-sama tahu rumus. Bu sedekah, ya. Bu, itu yang banyak sekali berniat tak Bu, berapa mi murta? Ustaz, saya 50 mi murta. Sudah, sekarang saatnya kita tabung akhirat. Panggil itu sepupu atau anak tak nak. Itu ada sawahnya Ibu dijual bisa jadi. Kan ada semua rumahmu nak tahu sudah mau belikan rumah. Nah, itu sawah jual, sudah. Ambil laku 200 juta. Sudah. Kasih masjid 100 juta kita nikmati. Nah, itu namanya pandai menikapi harta. Bapak yang sudah pensiun banyak sekali uangnya, panggil nih. Nah,
Sudah Mi, itu ada rumah di Makassar kan selesai mako semua, tidak ada yang tinggali. Jual Mi saja itu nak, laku itu 300 juta. Nah sudah, ambil Mi 200 juta bawa ke masjid panti asuhan, 100 juta kita nikmati. Itu namanya pandai. Ibu-ibu yang banyak perhiasannya jual itu perhiasan kita untuk bawa akhirat. Ini ada emasnya mama, lama Mi 30 tahun Mi saya pakai. Orang juga semua tahu saya kaya. Biar palsu saya pakai, tetap Dina bilang orang emas. Nah sudah Mi, jual Mi saja ini baru beli nggak palsu. Itu enaknya jadi orang kaya, biar palsu nah bilang tong asli. Itu bedanya kita orang miskin, asli Mi dipakai nah kayak toko malah. Coba deh kalau Pak Pasar, biar jam tangan palsu nah pakai orang beri. Ya soli ya Rob, padahal tanah abang. Dek, sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Sedekah Ibu, ya. Dan yang kelima, kata Nabi kalau kalian mau sukses, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Subhanallah. Acana Nabi tadi 1 sampai 4 itu sifatnya hubungan kepada sesama manusia. Pakesingi hablum minan nasmu. 1 sampai 4. Yang kelima, jangan lupa jadikan Allah sebagai backing. Allah menjadi sandaran kita. Jangan Kapolres jadi backing. Kapolres ada mutasinya. Begitu mutasi, nggak ada backing tak. Jangan bupati jadi pelapi arota. Bupati ada masa habis jabatannya. Nasuka ki bupati belum tentu nasuka ki istrinya. Karena kalau istri beliau tidak suka ki juga susah juga tanda tangan SK. Coba. Bingung kita Pak. Lebih cari muka kepada Allah. Gimana cari muka kepada Allah? Minal laili fatahajjat bihi. Bangun sepertiga di akhir malam. Adik-adik di sini ada adik polisi, sudah ada pangkat, ada jabatan, sudah ada gaji bulan, belum dapat istri, terlalu banyak kriteria. Ayo bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Ya Allah, jika memang si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Ya Allah, yang lebih penting dari itu ya Allah, kalau memanglah dia jodohku ya Allah, yang paling penting, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang panai dan minta. Ini dia penting ini. Penting juga ini kalau orang Bugis suam panai. Adik-adik cewek, ya. Sampai sekarang sudah mulai gunda-gulana. Boros sekali waktu 20 tahun. Ada mau lagi namanya niga kok. 35 tahun Nabi bilang siapa saja. Sudah. Maka minta pertolongan kepada Allah. Jadikan salat tahajud sebagai backing kita. Mintalah kepada Allah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. 5 hal ini kita lakukan. 1. Menuntut ilmu pengetahuan. 2. Berbicaralah yang sopan dan santun. Yang ketiga, sambungkan persaudaraan. Yang keempat, bersedekahlah. Dan yang kelima, biasakan bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Apabila kelima hal ini dilakukan, janji Allah, maqama mahmuda, saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Bone, apabila ini hal dilakukan, maka percaya janji Allah. Walau anna akhlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Saya akan bukakan pintu keberkahan dunia dari langit dan dari dalam tanah. Coba, itu Bapak saudara-saudara sekalian. Beriman kepada Allah dengan melaksanakan yang saya sampaikan tadi, insya Allah Kabupaten Bone beserta masyarakatnya akan lebih maju dari yang sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri saya mau tanya dan tolong dijawab dengan jujur. Ada semua handphone tak? Ada. Itu HP kalau dipakai terus kenapa Bu? Lobe. Kalau lobe ini diapain? Tidak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Tidak. Handphone lobet, cas 1 jam penuh. Weh, berarti HP-nya masih bagus. Cas 2 jam, masih lobet ji. Cas 3 jam, masih lobet. Berarti rusak itu HP tak. Cas sampai pagi, lobet ji. Berarti masalah nih HP-nya. Nah, alhamdulillah baru saja selesai ku cas. Apa tak ku cas? Bukan HP tak, tapi iman. Lebih 1 jam ku cas ki ini baru-baru. Baru lebih 1 jam. Selesai kita dengar dakwah lalu kita amalkan yang 5 ini, kita bilang, saya nak kena itu sombong. Insya Allah saya mau jadi lebih bagus. Maka kita sudah masuk kategori yang Allah janjikan. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah menjadi lebih bagus. Tuh. Tapi kalau selesai diceramai 1 jam, apa Nabi bilang? Tantenton janjenjong. Tangi tamulo tangi takku. Jam jawab. Wita topi no witai. Jam aku lagi panggil itu. Ndak enak ceramana. Masa 5 dah bahas saya terus nak kena. Kalau begini, ini minasindir Allah dalam Al-Quran.
Fasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah, kau ceramai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Itu kakakku di kampung masih jual beli kambing sampai sekarang. Itu kalau ada kambingnya nakal di kandang, nah seruduk temannya, nah bilang kakakku, jual ini, kami penyai, balik TV pasar, sampai di pasar, dia atau beli, panisui, gerei, dagingnya jadi sate, perutnya jadi coto, kulitnya jadi perhiasan, lidahnya jadi sop lidah, pipinya sop pipi, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil, semua dimakan Pak. Kambing ganggu, jual, tidak ada beli, makan. Kalau ada orang bonek, nakal, penipu, paboto, mengganggu ketentriman umum, jelek mukanya, bau kalepana. Dia apa ibu? Dia apa? Jual, siapa mau beli? Potong, siapa mau makan? Itulah yang Allah bilang lebih hina dari binatang. Maka Pak Kapolres mengadakan acara seperti ini. Tujuannya apa? Salah satu di antaranya agar kita tidak lebih hina dari binatang. Insyaallah kalau kita amalkan ini, maka kita menjadi manusia yang mulia. Demikian, terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak PJ Bupati, teristimewa kepada kakanda saya Bapak Andi Pasar Pajalangi yang mengundang saya datang ke tempat ini. Terutama pelayanannya Pak Kapolres, terima kasih dikirim polisi untuk mengawal saya. Alhamdulillah. Langsung saya syuting. Dikawal oleh polisi. Alhamdulillah ya. Sebelum saya akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Mohon keikhlasan untuk arwah bapak saya. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.